Halo guys, jadi di sini kami ingin mengklasifikasikan dokumen-dokumen barang. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Saya Fisya Putri Ramadhani. Saya Bening Tias Hakika. Saya Ade Muslifa. Saya Cinda Venesila. Saya Ratna Dewi. Saya Lintang Pandu. Selamat menyaksikan. Bill of Lading adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengangkut atau agennya untuk mengakui penerimaan kargo untuk pengiriman. Meskipun istilah ini secara historis hanya terkait dengan pengangkutan melalui laut, Bill of Lading saat ini dapat digunakan untuk semua jenis pengangkutan barang. Dan Bill of Lading adalah satu dari 3 dokumen penting yang digunakan dalam perdagangan internasional untuk memastikan bahwa eksportir menerima pembayaran dan importir menerima barang dagangan. Bill of Lading berisi rincian tentang jenis dan jumlah barang, pihak-pihak yang terlibat dalam pengiriman, dan ketentuan pengiriman. Setelah pemesanan dilakukan, pada pengangkut pengirim perlu menyerahkan instruksi pengiriman dengan informasi akurat tentang pengiriman yang digunakan pengangkut untuk membuat nota muatan. Bill of Lading mencakup misalnya rincian pihak sampai pengirim, penerima barang dan atau pihak yang memberitahu deskripsi kargo, berat kargo, jumlah paket, dan volume, syarat pembayaran, pelabuhan pemuatan, pelabuhan pembongkaran, dan jenis tagihan. Invoice adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli sebagai permintaan pembayaran atas barang atau jasa yang sudah atau akan disepakati. Dokumen ini mencatat secara rinci informasi seperti jumlah, jenis, dan harga barang atau jasa yang dibeli oleh pembeli. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, invoice merupakan daftar barang yang dikirim yang mencantumkan detail seperti nama, jumlah, dan harga yang harus dibayar oleh pembeli atau pelanggan. Invoice dulu lebih sering dikirim secara konvensional dengan kurir, namun karena cara ini memakai waktu dan biaya yang besar, invoice digital semakin diminati karena jauh lebih praktis. Dokumen yang biasanya disebut invoice atau faktur ini juga mencantumkan tanggal pembelian, tanggal jatuh tempo, dan informasi tentang produk yang dibeli. Nah, dalam beberapa kasus, invoice juga sekaligus berisikan syarat dan ketentuan penjual yang harus dipatuhi oleh pihak pembeli. Dalam praktiknya, invoice penjualan maupun pembelian biasanya dibuat dalam 3 rangkap. 1 lembar diberikan kepada pembeli setelah pembayaran dilunasi, 1 lembar untuk arsip penjualan, dan 1 lembar lainnya sebagai bukti dalam laporan keuangan. Apa tujuan dikeluarkan invoice? Invoice bertujuan sebagai dokumen yang mencatat detail transaksi antara dua belah pihak, yaitu buyer dan supplier, sehingga baik kamu maupun mitra bisnismu sama-sama punya acuan dalam menyelesaikan transaksi dengan baik. Selain itu, invoice penjualan dan pembelian juga memudahkan proses pelaporan pajak nantinya, karena kamu akan memiliki bukti konkret pembayaran untuk setiap transaksi bisnismu. Fungsi invoice untuk bisnis, baik invoice perjualan maupun pembelian sama pentingnya. Beberapa fungsinya yang sangat membantu hari ke hari bisnismu adalah sebagai berikut. Pertama, bukti transaksi. Kedua, rekam jejak keuangan. Ketiga, pemenuhan kewajiban pajak. Keempat, dokumentasi untuk audit. 5, mengelola aliran kas. 6, menegaskan kewajiban pembayaran. 7, perantara komunikasi buyer dan supplier. 8, pencegah penipuan. 9, menunjukkan profesionalisme. 10, pencatatan utang dan piutang. Jenis-jenis invoice. Jenis-jenis invoice. Dalam bisnis, invoice sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Invoice standar, 2. Invoice proforma, 3. Invoice konsuler. Equipment Interchange Receipt adalah dokumen yang digunakan dalam industri yang resmi digunakan untuk memastikan bahwa peralatan diterima dan dikembalikan dalam kondisi yang sesuai, serta untuk mencegah gangguan mengenai kerusakan atau kehilangan peralatan. AR juga digunakan sebagai bukti transaksi untuk kedua belah pihak. Dokumen ini biasanya mencakup informasi seperti nomor identitas, deskripsi, dan kondisi peralatan, tanggal, dan pesta.
EIR membantu mengurangi risiko penyelamatan terkait kondisi peralatan antara penyewa dan pemilik peralatan. Lalu, selanjutnya ada purchase order, adalah dokumen resmi yang dibuat perusahaan untuk meminta pemasok mengirimkan barang atau jasa. Secara sederhana, purchase order merupakan kontrak yang dibuat oleh pembeli saat membeli barang dari penjual. Dokumen ini biasanya membuat informasi tentang nama barang atau jasa, jumlah yang dipesan, harga, tanggal pengiriman, dan persyaratan pembayaran. Purchase order bisa dibuat dalam bentuk dokumen tertulis maupun elektronik. Jika dibuat dalam bentuk dokumen tertulis, harus ada tanda tangan dari pihak pembeli dan vendor. Delivery order adalah dokumen yang berguna sebagai surat perintah untuk menyerahkan barang yang dipesan oleh pembeli, baik pembeli dalam kota, luar kota, ataupun luar negeri. Untuk menyusun dokumen ini, umumnya menyesuaikan kesepakatan antara pihak penjual dengan pembeli. Jadi, di dalamnya berisi rincian secara detail mengenai barang yang sudah dipesan. Berita acara serah terima barang yaitu sebuah dokumen legalitas mengenai penyerahan barang atau jasa dari pihak penyedia kepada pemberi kerja. Berita acara serah terima barang merincikan spesifikasi lengkap seputar barang terkait mulai dari bentuk, nomor, warna, jumlah, dan lain-lain. Biasanya berita serah terima barang di sini digunakan oleh perusahaan guna menarik barang dalam jumlah besar atau inventaris untuk pegawai dalam hal-hal semacamnya.